Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor Stanbook 22579-011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ketiga mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Baik, materi yang pertama yaitu dampak ekonomi digital bagi UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Nah, ekonomi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan termasuk dunia usaha. Nah, bagi UMKM itu sendiri, transformasi ini membawa berbagai dampak yang signifikan. Di antaranya yang pertama yaitu akses pasar yang lebih luas, di mana dengan adanya digitalisasi yang menciptakan e-commerce seperti platform Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak yang memungkinkan UMKM untuk menjual produk mereka secara online. Kemudian yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, penggunaan perangkat lunak akuntansi, manajemen inventaris, dan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning membantu UMKM mengelola operasional mereka dengan lebih efektif. Nah, dengan kolaborasi digital, alat seperti Google Workspace dan Microsoft Teams memfasilitasi kerja sama tim, terutama bagi UMKM yang memiliki karyawan bekerja secara remote. Kemudian yang ketiga ada pengurangan biaya operasional. Nah, digitalisasi administrasi di mana penggunaan aplikasi untuk manajemen keuangan dan administrasi mengurangi kebutuhan akan proses manual, menghemat waktu dan serta biaya. Nah, pemasaran dengan biaya itu lebih efektif, di mana dengan adanya digital marketing seringkali lebih murah dibandingkan metode tradisional, memungkinkan UMKM untuk mengalokasikan anggarannya secara lebih efisien. Kemudian yang keempat ada akses ke pembiayaan dan investasi, di mana ada vintage dan crowdfunding, di mana platform vintage menyediakan akses ke pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel. Crowdfunding juga menjadi alternatif untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Nah, investasi digital ini bagi UMKM dapat menarik investor melalui platform investasi online dan membuka peluang pendanaan yang lebih luas. Dan yang terakhir ada inovasi dan pengembangan produk, di mana riset pasar online, data dan analitik digital memungkinkan UMKM untuk memahami tren pasar dan preferensi konsumen dengan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Nah, hal ini memiliki potensi yang besar, namun terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar pertumbuhan tersebut bisa berkelanjutan dan inklusi. Di antaranya yang pertama adanya infrastruktur digital. Nah, masih terdapat kesenjangan akses internet terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Meskipun kota-kota besar sudah menikmati infrastruktur internet yang memadai, banyak daerah lain yang masih tertinggal yang tentu saja menghambat akses ke teknologi digital. Kemudian yang kedua, literasi digital. Nah, hal ini di mana tingkat literasi digital di Indonesia masih cukup rendah, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tua dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Keterampilan dasar seperti penggunaan perangkat digital, e-commerce, dan keamanan data perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa berpartisipasi secara optimal dalam ekonomi digital. Kemudian yang ketiga, keamanan cyber. Dengan berkembangnya ekonomi digital, ancaman keamanan cyber juga meningkat. Banyak bisnis dan individu yang belum memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data mereka dari peretas dan kejahatan cyber lainnya. Kemudian yang keempat ada regulasi yang komprehensif. Nah, regulasi dan kebijakan terkait ekonomi digital masih dalam tahap pengembangan dan seringkali belum mampu mengikuti kecepatan inovasi di sektor ini. Misalnya, perlindungan data, hak privasi, dan regulasi e-commerce masih perlu diperbaiki agar lebih mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ekosistem startup. Nah, meskipun ada banyak startup yang
muncul, tidak semua mendapatkan dukungan pendanaan dan akses ke pasar yang cukup. Ekosistem investasi dan untuk startup teknologi di Indonesia masih memerlukan pengembangan, termasuk akses ke investor dan program pendampingan yang tepat. Yang keenam, ada kesenjangan akses keuangan. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di luar sistem keuangan formal yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, terutama dalam e-commerce dan pembayaran secara digital. Yang ketujuh, adanya dukungan untuk UMKM. Nah, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Tetapi, banyak dari mereka belum sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi digital. Nah, program edukasi dan pendukungan untuk digitalisasi UMKM masih harus ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu ada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang memadai semakin meningkat, tetapi kualitas pendidikan dan pelatihan yang ada seringkali tidak memenuhi kebutuhan industri digital dinamis. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan itu harus diperkuat. Nah, materi yang ketiga yaitu peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital. Ada beberapa poin yang saya angkat. Yang pertama yaitu menyediakan infrastruktur digital. Nah, pemerintah perlu dan dapat memperluas akses internet berkecepatan tinggi dan memperkuat jaringan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis teknologi. Infrastruktur ini sangat penting agar masyarakat dan bisnis dapat mengakses layanan digital secara efisien. Kemudian yang kedua yaitu mendorong inklusi digital. Nah, untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital, pemerintah perlu mengurangi kesenjangan digital dengan memberikan akses dan pelatihan kepada kelompok-kelompok yang kurang terlayani, seperti masyarakat pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan digital. Nah, pemerintah dapat memfasilitasi program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan teknologi, dan inovasi di kalangan masyarakat, pelajar, dan tenaga kerja. Hal ini akan menciptakan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi perubahan teknologi. Nah, poin keempat ada mendukung inovasi dan startup. Pemerintah bisa menyediakan intensif bagi pengusaha dan startup di sektor teknologi seperti keringanan pajak, pendanaan, dan akses terhadap sumber daya pelatihan. Ini akan merangsang perkembangan inovasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Kemudian yang kelima ada regulasi yang mendukung. Nah, pemerintah juga perlu menciptakan kerangka hukum dan regulasi yang fleksibel, mendukung inovasi, tetapi juga memastikan keamanan siber dan perlindungan data. Nah, regulasi yang tepat akan menjadi ekosistem digital yang aman dan terpercaya sambil mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Yang keenam ada digitalisasi layanan publik. Pemerintah dapat memimpin dengan contoh melalui digitalisasi layanan publik seperti administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan perpajakan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga memacu adaptasi digital di kalangan masyarakat dan bisnis. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan sektor swasta. Nah, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar dan kecil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi digital dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Nah, materi selanjutnya yaitu teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Ada beberapa poin yang saya angkat. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML. Nah, AI dan ML memungkinkan analisis data dalam skala besar untuk memprediksi perilaku konsumen, tren pasar, dan kebutuhan bisnis di masa depan. Bisnis dapat menyesuaikan strategi mereka berdasarkan wawasan ini. Kemudian yang kedua ada cloud computing. Nah, aksesibilitas dan skalabilitas layanan berbasis cloud memungkinkan UMKM untuk menyimpan dan mengakses data dari mana saja, memperluas kemampuan operasional tanpa perlu infrastruktur fisik yang lebih mahal. Kemudian yang ketiga ada Internet of Things atau IoT.
di mana peningkatan efisiensi operasional sensor dan perangkat IoT memungkinkan bisnis untuk memantau dan mengontrol proses secara real time dari manajemen inventaris hingga pengaturan rantai pasokan. Yang kelima ada 5G dan jaringan telekomunikasi cepat. Nah, kecepatan data yang lebih tinggi dengan jaringan 5G memberikan kecepatan data yang lebih cepat, latensi rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar, memungkinkan bisnis digital menawarkan pengalaman online yang lebih cepat dan responsif. Kemudian yang kelima ada blockchain, di mana keamanan transaksi. Teknologi blockchain menawarkan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital, terutama dalam penggunaan cryptocurrency. Ini dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital. Kemudian yang keenam ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Dalam sektor pengalaman konsumen yang imersif. Nah, hal ini AR dan VR dapat digunakan untuk memberikan pengalaman belanja yang interaktif. Misalnya, pelanggan dapat mencoba produk secara virtual sebelum membelinya. Kemudian yang ketujuh ada big data dan analitik. Nah, pengambilan keputusan berbasis data, di mana big data memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis volume data yang sangat besar yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih cepat. Yang kedelapan ada vintage atau financial technology, di mana dalam sektor pembayaran digital. Nah, layanan pembayaran digital seperti e-wallet, QR code, dan mobile banking semakin memudahkan transaksi antara bisnis konsumen, terutama mempercepat proses pembayaran. Selanjutnya, 9 ada robotika dan otomasi, di mana robotika semakin banyak digunakan dalam otomasi produksi di pabrik, logistik, dan distribusi, memungkinkan proses yang lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir adalah voice search dan teknologi pengenalan suara, di mana interaksi akan lebih mudah dalam platform digital, di mana pengguna perangkat berbasis suara seperti Google Assistant, Siri, dan Alexa memudahkan konsumen untuk mencari produk atau layanan secara online, membuat interaksi digital menjadi lebih alami dan cepat. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan informasi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.